Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Wa thuluthun fardus naini, sepertiga jatah untuk dua orang. Kita sudah baca sebelumnya, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3. Jadi jatah itu ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Yang kita sudah selesaikan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3. Tinggal lagi sepertiga, seperenam. Wa thulutsu fardis wa thulutsu wa thulutsun, ini untuk mubtada. Kenapa untuk mubtada padahal dia nakirah? Karena diloloskan oleh makam tafsil namanya. Wasulusun, sepertiga adalah fardus naini, kadar untuk dua orang. 1 li ummin, bagi ibu. Jikalau seseorang meninggal dunia, maka maknya dapat sepertiga dari harta warisannya. Kalau laisa limayyitiha far'un warithun, tidak ada bagi mayatnya ibu, mayatnya ibu kan, ibu itu jadi mayat. Mayatnya ibu artinya mayat bagi ibu itu, arti anaknya. Far'un itu cabang, warisun yang mewarisi. Cabang yang mewarisi artinya anak. Jadi si mayat tidak punya anak atau anak dari anak laki-laki, itu mana cabang. Jadi kalau mayat punya anak dari anak laki-laki, maka ibu tidak dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga kalau mayatnya tidak punya anak dari anak laki-laki. Wala adadun, tidak juga punya beberapa. Beberapa ini enggak mesti 3. Beberapa ini isnani, 2 orang, fa aktsaru, yang fa aksara, karena atafnya ke isnani. Isnani 2 orang, fa aktsaru atau lebih, min ikhwatin, dari saudara, min ikhwatin, dari saudara. Dzakaran kana au untha, laki-laki adalah saudara itu atau perempuan. Laki-laki adalah saudara itu atau perempuan. Titik. Yang kedua, sepertiga adalah kadar untuk waladaiha, 2 orang anaknya ibu.
Dua orang anaknya ibu. Perhatikan bahasa fikih. Ulama fikih itu ulama yang jenius. Mereka menggunakan bahasa yang setiap kosakata itu punya tujuan. Coba gunakan di sini. Dua orang anaknya ibu, apa artinya dua orang anak ibu? Hah? Apa maksud dua orang anak ibu? Ini anak ibu saya. Siapa itu? Saudara seibu. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Kedua-duanya. Karena bahasanya waladai, bukan ibnai, bukan bintai, tapi disebut anak. Nah, digunakan bahasa anak itu maknanya laki-laki masuk, perempuan masuk. Itu bahasa ulama fikih. Li waladaiha, bagi dua orang anaknya ibu, artinya bagi saudara seibu. Saudara seibu artinya ibu kita dan ibu dia sama, bapaknya beda. Artinya waladai ummin, dua orang anak ibu. Aksara, karena atau kepada waladai, atau lebih banyak. Yastawi fihi dzakaru wal untha, sama padanya laki dan perempuan. Nah, itu rahasia waladai itu. Sepertiga jatah dua orang. Saya ulang lagi, itu dihafal. Pertama untuk ibu dengan 3 syarat. 1. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau anak dari anak laki-laki. Yang kedua, tidak meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, 2 aja syaratnya. Tapi kalau yang meninggal itu punya saudara, ibu nggak dapat sepertiga. Kalau yang meninggal punya cucu, ibu nggak dapat sepertiga. Kalau meninggal punya anak, ibu nggak dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga kalau 2 orang itu nggak ada. Anak nggak ada, anak laki-laki dan anak laki-laki nggak ada. Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan nggak ada. Oke? Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan nggak ada, anak dan anak laki-laki nggak ada. Kemudian saudaranya cuma 1 atau nggak ada. Tapi kalau sempat saudaranya 2, baik laki atau perempuan, ibu berpindah jatahnya dari 1/3 jadi 1/6. Yang kedua dapat 1/3 adalah 2 orang anak ibu, 2 orang saudara seibu. 2 orang saudara seibu, laki-laki dan perempuan dibagi sama. Wasudusun fardu sab'atin, 1/6 adalah kadar 7 orang. Ulang kembali, sudusun mubtada, fardu khobar, sudusun mubtada. Syarat mubtada isim ma'rifah. Di sini dia isim nakirah karena diloloskan oleh makam tafsil. Tafsil artinya posisi untuk merincikan hukum. Nah, posisi untuk merincikan hukum di awal kan sudah disebutkan. Kadar dalam Al-Quran itu ada 6, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, 2/6. Maka itu rincikan. Maka setengah, maka 1/3, maka 1/6 itu disebut makam tafsil. Maka dia nggak perlu ma'rifah lagi, karena dia sudah ma'rifah. Kenapa sudah ma'rifah? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Bersudusun 1/6 adalah kadar 7 orang. Pertama, li'abin, untuk bapa. Wajadin, kakek. Limayyitihima, bagi mayat keduanya. Bagi orang mati keduanya, bapa atau kakek, ihsan. Siapa orang matinya bapa? Siapa orang matinya kakek? Cucu dan nenek. Kalau sekira yang mati nenek, siapa yang warisannya? Kalau yang meninggal nenek, siapa pewarisnya?
Kalau yang meninggal nenek, siapa pewarisnya? Cucu. Yang kakek. Kalau kakek yang meninggal, kalau kakek pewarisnya berarti nenek itu adalah. Kalau kakek pewarisnya nenek yang meninggal, berarti nenek itu adalah istri. Istri berarti nenek itu, bukan nenek. Tapi kalau sebut pewaris kakek meninggal cucu, pewarisnya ibu yang meninggal anak, pewarisnya bapak meninggal anak, pewarisnya nenek berarti yang meninggal cucu, pewarisnya cucu yang meninggal kakek atau nenek, pewarisnya suami yang meninggal istri. Nah, maka dalam ilmu faraid jangan tanya siapa yang meninggal, gak ada status. Siapa yang meninggal? Mayat. Nah, kenapa? Karena tergantung siapa yang ditinggalkan. Karena yang ditinggalkan itu banyak. Bagaimana kita sebutkan? Maka kalau bertanya siapa meninggal? Kakek, suami, ayah, Pak RT. Banyak berarti itu? Enggak, itu orang. Pun satu. Jabatan di kampung RT. Karena yang ditinggalkan cucu berarti dia kakek, yang ditinggalkan seorang si berarti dia suami, yang ditinggalkan dia seorang anak berarti dia seorang ayah. Jadi dalam ilmu faraid jangan tanya siapa yang meninggal. Nah, yang ditanya adalah siapa yang ditinggalkan. Itu pertanyaannya. Siapa saja yang ditinggalkan? Pak Ustaz Abu, tolong bagikan faraid kami. Nah, kita tanya siapa Pak yang meninggal? Gak perlu. Siapa yang meninggal gak ada urusan kita. Yang kita tanya siapa yang ditinggalkan. Maka 1/6 fardu sab'atin kadar untuk 7 orang. Pertama, li abin untuk bapak. Yang kedua, li jaddin untuk kakek. Li mayyitihima bagi mayat keduanya, bapak atau kakek, far'un waris. Ada cabang yang mewarisi. Cabang itu artinya keturunan yang mewarisi. Kalau bapak ada anak perempuannya, ada anak laki-lakinya. Kalau kakek berarti ada anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, jatah ummin, jatah ibu. Kapan ibu dapat 1/6? Limayyitihima dzalik, bagi mayatnya ibu, artinya bagi orang yang meninggalnya itu ada demikian. Demikian kembali kepada far'un waris, cabang yang mewarisi. Au adadun min ikhwah, beberapa orang dari saudara laki-laki, wa akhawat, dan saudari perempuan. Supaya tidak salah tafsir, karena ketika dikatakan ikhwah itu jamak, ketika dikatakan jamak maka jumlahnya 3. Supaya tidak terfikir ke situ, ditafsirkanlah isnani fa aktsaru, 2 orang atau lebih. Kemudian yang keempat, 1/6 adalah jatah jaddatin, nenek. Siapa nenek yang dimasukkan di sini? Ummi abin wa ummi umin, ibunya ayah dan ibunya ibu. Wa in alata, walaupun ke atas kedua-duanya. Walaupun ke atas kedua-duanya. Apa maksud ke atas keduanya? Dia bukan ibunya ayah, tapi ibu oleh ibunya ayah. Dia bukan ibunya ibu, tapi ibu oleh ibunya ibu. Ibu kita panggil mak,
Ibunya ibu, nenek. Ibunya ibu, panggil? Hah? Yud. Buyut itu bukan tuh yang di bawah. Ini ke atas kok buyut. Aku, Masya Allah. Ibu saja ada mak. Mak tua itu kakak ibu, baru mak tua. Adik ibu namanya Dete. Kalau di tengah makna, gigi manjang. Ini ibu oleh ibunya kita. Ini ibu. Itulah, karena banyak orang mati sekarang, jadi nggak pernah jumpa itu dalam kehidupan, sehingga nggak tahu panggilannya apa. Kalau tempat saya orang manggilnya Eyang, Eyang pula. Apa panggilannya? Lupa lah. Walaupun ke atas, lupa nama panggilannya. Sawaun kana ma'aha, bersamaan ada bersamanya nenek, waladun amla, anak atau tidak. Ada ini ilam tadli, ilam tudli bidzakarin bainasnaini, jika tidak tersambung ia ibu dengan laki-laki antara dua orang. Apabila tidak tersambung ia ibu dengan laki-laki antara maafkan ibu nenek, apabila tidak tersambung ia nenek dengan laki-laki antara dua orang. Yang penting jangan ada laki-laki di tengah-tengah gitu. Pewaris adalah ibu, atau ibu-ibunya ibu, atau ibu-ibu-ibunya ibu, atau ibu-ibu-ibu-ibu-ibunya ibu. Itu tetap mewarisi itu kalau masih hidup. Nah, yang penting tidak ada laki-laki. Atau ibunya ayah. Kan tadi dua, ibunya ibu atau ibunya ayah, atau ibu oleh ibunya ayah, atau ibu oleh ibunya ayah. Ada nggak laki-laki tengah? Ada. Nggak ada. Itu tetap pendapat. Fa'ilam adalat fa'in abdat bihi, maka jika tersambung ia ibu dengannya laki-laki, maka jika tersambung ia nenek dengannya laki-laki. Mana contoh? Ummi, abi, ummin. Nah, ummi, abi, ummin. Ibu, bapaknya ibu. Ibu, bapaknya ibu. Bukan ibu bapak ibu, ibu bapaknya ibu. Nah, terus anda manggil apa? Ibu, emak, One. One? Yes, one. Begitu? Nah, One punya bapak, itu manggil apa? Oh, kakek. Bukan One punya suami, One punya bapak. Kita manggil bapak One itu apa? Kakek. Kakek itu punya ibu. Kakek itu punya ibu lagi. Kita manggil ibu itu apa? Ibu kakek itu apa?
Lah sobo, ke kuburan kan diajak. Jadi orang bilang tuh, ini kubur siapa nih? Entah. Ini kubur, orang tua juga bilang itu. Ini kubur bapak saya, Iya. maknya ini nih. Gak pakai nama. Ini kubur bapak saya nih, kakek kamu. Ah, kakek kamu, maknya ini nih. Disebut mak kakek. Ada sebut panggil apa? Eyang mungkin ya. Nah, lam tarith, tidak mewarisi ia si ibu bapak ibu tadi. Kenapa? Karena di tengahnya ada laki-laki. Siapa laki-laki di tengah itu? Bapak. Nah, bi khususil qarabah, dengan khusus kekerabatan. Di annaha min zawil arham, karena sesungguhnya ibu dari bapaknya ibu itu termasuk zawil arham. Ada berapa? Yang dapat 96 ada berapa? Bapak, kakek, ibu, nenek, 4. Yang kelima, binti ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Aksara atau lebih, ma'a bintin kalau bersama anak perempuan, atau binti ibnin a'la minha, anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi dari dia. Nah, anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi darinya. Oke. Apabila seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan satu anak perempuan, berapa dapat satu orang anak perempuan? Setengah. Kalau meninggalkan 2 orang anak perempuan, berapa dapat? 2/3. 2 orang anak perempuan atau lebih dapat 2/3. Sekarang yang dia tinggalkan bukan 2 orang anak perempuan, tapi 1 anak perempuan dan 1 anak perempuan dari anak laki-laki. 1 orang anak perempuan dan 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Maka orang ini dapat, kalau menurut garis orang ini sama derajatnya, yaitu anak. Betul? Anak perempuan. Anak perempuan enggak? Anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan enggak? Anak perempuan enggak? Iya, cucu kan anak perempuan itu. Far'un perempuan. Maka seharusnya mereka dianggap sama. Kalau berdua ini dapat berapa? 2/3. Tapi karena derajatnya beda, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan dan anak laki-laki, 1 derajat anak, 1 derajat cucu, maka anak perempuan dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah. Kalau 2 dapat berapa tadi? 2/3. 2/3. Setengah digenapkan menjadi 2/3, berapa kurangnya? Hah? 1/6. Betul kan? Jadi setengah, 1 anak perempuan dapat setengah. Kalau dia 2/3. Tapi 2-nya anak perempuan ini bukan yang selevel, tapi yang di bawahnya. Dia anak perempuan, sementara kawannya adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Maka yang ini dapat 1/2. Seharusnya jatahnya 2/3 kalau berdua. Maka untuk menggenapkan setengah menjadi 2/3, itu kekurangannya adalah 1/6.
Betul kan kekurangan seperenam? Hah? Coba Ihsan tambahkan. Setengah ditambah 1/6. Betul nggak hasilnya 2/3? Setengah 1/2 ditambah itu 2/3? Enggak. Nah, coba posisikan Bapak tulis. Sebenarnya sering kena air, mau buka lagi itu. Coba cari Bu. Jangan tuh cari di kertas itu mana. Hasilnya bisa tidak? Besok pagi hadisnya faraid. Anak perempuan, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Takmilah litsulutain, untuk menggenapin 2/3 yang sudah diambil oleh anak perempuan. Artinya anak perempuan dapat setengah ditambah 1/6 jatah anak perempuan dan anak laki-laki, genaplah dia 2/3. Artinya 1/2 ditambah 1/6 2/3. Betul? Enggak? Enggak? Iya. Coba. Seberapa dapatnya? 1/4. Kok bisa 1/4 ya? Semakin ditambah malah jadi 1/4. Mana lebih banyak 1/4 pada setengah? Setengah. Jatah anak perempuannya ada setengah. Ditambah 1/3 malah jadi 1/4. Kalau dikurangi baru jadi 1/4. Ini setengah saja ada banyak. Ya, itu ada. Ya ini untuk berapa saya ajarin kamu? Mana cara mencarinya? Hah? Jangan. Isi yang pertama ini dulu, bawah ini. Apa isinya? Hah? Cari satu bilangan yang bisa dibagi dengan angka ini dan angka ini. Itu dalam bahasa matematik KPK. Kalipatan, nggak lupa lagi saya. Mana? Berapa bilangan yang bisa dibagi 2 dan 6? 2. Hah? 2. 2 dibagi 6 berapa? 1. 2 dibagi 6 1. 6. 6. 6 bisa dibagi 2, 6 bisa bagi? Cari 6. Oke. Sekarang 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Kali 1. 6 bagi 6 berapa? 1. Kali 1. 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 3 tambah 1? 4. 4. 4/6.
46. Coba cari bilangan yang bisa membagi mereka berdua. Hah? Bilangan apa yang bisa membagi mereka berdua? 2. 2. Terus ini 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, kan 2/3. Boleh anda tulis itu terakhir kalinya. Dah. Boleh tulis. Soal dulu ini biar jelas. Silakan. Untuk membuktikan antum udah ngerti nggak dengan masalah ini? 1/5 tambah 37. Apa itu? Cuci rumah tangga ya. Tulis. Sisihkan. Kalau antum nggak ngerti boleh tanya perbandingan di atas. Kenapa angka 6 tadi, Bu? Kenapa angka di bawah itu 6? Karena itu bilangan yang bisa dibagi oleh dua angka ini, 2 sama 6. Berarti solusi pertama apa yang terjadi? Bilangan yang bisa dibagi oleh 2 penyebut. Nah, silakan. 2 menit. Dulu ada tulis kerangkanya dulu. Titik 2 garis tambah garis sama dengan garis. Itu yang pertama ribuan. Titik 2 garis, titik 2 garis sama dengan garis. Nah, baru isi angka di bawahnya. Berapa Ismail? Pikir yang lama-lama. Kalau pikir lama-lama, itu juga orang lain. Kabur. Apa dulu berapa?
Sekarang berapa? Bisa berapa? 4/7. Hah? 4/7. 4/7. Berapa penyebutnya? 35. 35. Lima bagi 5 7. ke 1 7. 35 bagi 7 5. kali 3 15. 15 tambah 7 22. 22/35. Tidak bisa disederhanakan. Dibagi 5 nggak bisa. 22 bisa bagi 2, 35 nggak bisa bagi 2. Atau bisa juga. Nggak bisa. 22/35 dah sampai mentok di situ. Karena yang bisa disederhanakan itu adalah kalau bisa dibagi sama. Ada bilangan yang membagi kalimat atas dan bawah dan jumlah yang sama. Itu 4/6 di atas. 4 bisa bagi 2, 6 bisa bagi 2. 22 dan 35 enggak lagi. 22/35. Sudah. Ada pertanyaan? Sudah mana 47? Jadi salah yang apa? Salah 7/35 tuh. Jadi buat 5/35. Oh, 5/35. Salah hitungan. Oke. Berarti 5/35 berapa totalnya? 20/35. Kemudian dibagi 7 bagi 5 ya. Ya. Itu bintun ma'a bintin atau binti ibnin a'la, anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Itu namanya binti ibnin a'la. Jadi seseorang meninggal dunia, lalu dia tinggalkan adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Siapa? Cucu. Kemudian dia tinggalkan lagi anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Siapa tuh? Anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Cicit. Nah, maka apabila tergabung cucu perempuan bersama cicit perempuan, maka cucu dapat setengah, cicit dapat 1/6. Itu maknanya binti ibnin a'la minha. Anak perempuan dari anak laki-laki bergabung bersama anak perempuan
atau bersama anak perempuan dari anak laki-laki yang tinggi darinya anak perempuan dari anak laki-laki yang pertama. Karena anak perempuan dari anak laki-laki pertama cucu, kemudian anak perempuan bersama anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki sudah cicit. Cicit apa? 1/6. Kenapa? Karena mereka tidak setara. Tapi kalau mereka setara, anak perempuan dari anak laki-laki 2 orang, sama-sama anak perempuan dari anak laki-laki, mereka dapat 2/3. Tapi apabila bergeser kedudukannya, anak perempuan 1 orang dapat setengah, 2 orang dapat 2/3. Anak perempuan bersama anak perempuan dan anak laki-laki totalnya 2/3 juga. Tapi anak perempuan dapat setengah, anak perempuan dan anak laki-laki dapat 1/6. Atau anak perempuan dari anak laki-laki turun ke bawah bersama anak perempuan dan anak laki-laki sederajat dapat berapa? 2/3. Anak perempuan dari anak laki-laki ini bersama anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki turun setengah di bawah. Anak perempuan dari anak laki-laki dapat setengah, anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki dapat 1/6. Fair. Tahu anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki? Sebelumnya punya abang, ada anak perempuannya. Sekarang enggak ada. Nah, salah lagi. Astagfirullah. Abangnya punya anak laki-laki? Enggak ada, belum kawin mah. Oke. Anak perempuan, anak laki-laki, kemudian dia punya anak laki-laki, kemudian dia punya anak laki-lakinya punya anak perempuan. Sudah pahami? Antum punya anak namanya Ismail. Anak siapa nih? Laki-laki. Kemudian Ismail punya anak perempuan namanya Abi Bakar. Ada kan nama hadis Abi Bakar. Nah, ini disebut apa? Anak perempuan dari anak laki. Panggilannya apa itu? Cucu perempuan. Sekarang antum punya anak laki-laki Ismail. Ismail punya anak laki-laki Abu Bakar. Abu Bakar punya anak perempuan Isana. Itu panggilnya apa tuh? Panggil apa dia? Panggil apa? Hah? Cicit. Ini anak. Ini cucu. Itu anaknya lagi. Cicit. Nah, berarti Ihsana itu adalah anak perempuan dari anak laki-laki, Fair. Kemudian lagi ada anak perempuan dari anak laki-laki. Mana lebih tinggi derajatnya? Anak perempuan dari anak laki-laki, dia dapat 1/6. Yang rendah, setengah. Yang rendah dapat 1/6. Itu yang kelima. Berapa tadi? 6. Yang keenam adalah 7, maaf. Ukhtun, saudari perempuan. Ukhtin, maaf. Ataunya ke ummin. Ataunya tadi ke abin. Ukhtin, satu orang saudari perempuan. Fa'aksara atau lebih. Li abin bagi sebapak. Bersama saudari perempuan seibu sebapak. Satu orang saudari perempuan seibu sebapak dapat satu orang saudari perempuan seibu sebapak dapat setengah. 2 orang saudari perempuan seibu sebapak dapat 2/3. Sekarang nggak sederajat.
Satu orang saudari perempuan seibu sebapak, yang satunya lagi saudari perempuan sebapak saja. Dapat berapa? Saudari perempuan sebapak dapat 1/6, saudari perempuan seibu sebapak dapat setengah. Wahidin terakhir yang ketujuh, satu orang dari anak ibu. Satu orang dari anak ibu artinya saudara seibu. Dzakarun kana al-ghairah, laki-laki adalah anak ibu tersebut atau bukan laki-laki. Kalau bukan laki-laki siapa? Wanita atau khunsa. Anak ibu. Titik. 7. Bapak dapat 1/6 kalau Dari cabang waris. mayatnya meninggalkan furu' waris. 2. Oke. Kalau mayat meninggalkan furu' waris. Ibu 1/6 kalau mayat meninggalkan furu' waris atau dua orang saudara, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, nenek. Nenek. Yang kelima, anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kandung. Yang keenam, saudari perempuan sebapak bersama saudari perempuan seibu sebapak. 7. Satu orang saudara seibu, baik laki maupun perempuan. Titik. Sulus bakin. Sulus baki ba'da fardiz zauji, setelah kadar suami, awiz zaujati atau istri, itu li ummin, untuk ibu, ma'a ahadiz zaujaini, bersama salah satu dua pasangan suami atau istri, dan bersama bapak. Sulus baki setelah kadar suami atau istri, itu jatah bagi ibu, ma'a ahadiz zaujaini, bersama salah satu dari dua pasang suami atau istri, dan bapak. La sulusul jami', bukan sulus jami'. Liyakhuzal abu, kenapa disebut sulus bagi? Supaya mengambil oleh bapak mislai, 2 kali lipat, ma ta'khuzul sesuatu yang mengambil akannya oleh ibu. Fa in kanat ma'a zaujin wa abin, maka jika ada ia ibu bersama suami dan bapak, maka masalahnya dari 6. Masalah dari 6. Di zauji salasa, bagi suami 3, walil abi isnani, bagi bapak 2, walil ummi wahid, bagi ibu 1. Wa in kana ma zaujatin, jika ada ia ibu bersama istri, wa abin dan bapak, fal mas'alatu min arba'ah, maka masalah dari 4. Di zaujati wahid, bagi istri 1, walil ummi wahid, bagi ibu 1, walil abi isnani, bagi bapak 2. Oke, astagfirullah, hapus.
Kemasan kayaknya lucu sekali. Kemasan aja. Adalah sisa, sepertiga dari sisa. Sedangkan sulus jami artinya sepertiga dari total harta. Ini dalam masalah faraid itu hanya untuk ibu saja. Kalau tergabung ibu dengan salah satu pasangan suami atau istri bersama bapak, itu kasusnya. Oke. Mayat yang ditinggalkan suami, waris yang tinggalkan suami, kemudian ibu, kemudian abun. Suami dapat berapa? Astagfirullah. Astagfirullah, suami dapat berapa? Ismail, suami dapat berapa? Abu Bakar, suami dapat berapa? Ketika itu pertanyaannya, di mana antum cari? Hah? Yang sudah dibahas kemarin? Kenapa? Kenapa lagi pas setengah? Jatah suami dalam faraid ada berapa? Coba anda melihat jatah suami dalam faraid ada berapa macam? San? Kenapa ketika baru ditanya baru antum cari? Berapa Yusuf jatah suami dalam faraid? 2. Ada 2. Pertama, 1/4. yang kedua, Setengah. setengah kapan? Ketika istri tidak meninggalkan anak. Ketika istri nggak meninggalkan anak. 1/4 kapan? Istri punya anak. Istri punya anak. Sekarang ada anak? Sekarang ada anak? Tidak. Ya, sini. Ini dari kitab. Suami, ibu, bapak. Ada anak? Tidak ada. Suami dapat berapa? Setengah. Kenapa setengah? Gak ada anak. Siapa nggak ada anak? Istri. Suami itu terserah mau punya anak enggak. Istri nggak punya anak. Suami punya anak misalnya, nggak ada urusan. Karena itu ada harta istrinya. Jadi istri punya anak atau tidak? Apakah dia? Setengah. Kemudian ibu dapat berapa? Ibu dapat berapa? Ibu dapat berapa? 1/3. Sulus baki. Permasalahan sedang dibahas. Sulus baki. Nah, sulus baki. Coba lihat di kitab. Kalau sekiranya ibu tergabung bersama suami, ayah dan ibu tergabung bersama suami dan bapak, ibu dapat berapa? Sulus baki. Permasalahannya berapa? 6. Permasalahannya 6. Paham maksud permasalahan 6?
dikali 6 dikali, di mana kalimat asalnya kalimat 6? Di mana asal usul ke 6? Di depan. Suami dapat 2/4, ibu dapat 1/3. Cari angka yang bisa dibagi 2 dan 3. 6. Itu yang masuk pal mas'alatu sittah. Kali 6. Sudah. Sambil pahami, sambil lihat kitabnya. Digabungkan pemahaman kitab dengan penjelasan. Sudah tahu asal usul angka 6? Sudah. Setengah dari 6. Setengah dari 6 berapa? 3. Anda tahu cara mencarinya? Mana cara mencarinya? 1 kali 6 bagi 2. 1 kali 6 bagi 2? 3. 3. Istri dapat berapa? Hah? Istri dapat berapa? Sulus bagi 1/3 dari sisa. Berapa sisanya? Berapa sisanya setelah diambil suami? Berapa sisa setelah diambil suami? Berapa sisanya setelah diambil suami? Setengah. Berapa sisa setelah diambil suami? Setengah. Setengah itu berapa? 3. Ini kan 6. Diambil suami setengah. 3. Sisa berapa? 3. Nah, sisa 3. Berarti itu sulus baginya 3. Ganti ini 3. Nah, karena kalau sulus, kalau 1/3 dari asal masalah, itu akan terbalik kaidah hukum. Oke. 1/3 dari 3 berapa? 3. 1/3 dari 3 berapa? Tahu. Kalau saya mencarinya 1 kali 3 3. 3 kali 3. Tahu. Bapak berapa jatahnya? Bapak berapa jatahnya? Bapak berapa jatahnya? Asoba. Yang ambil sisa harta. Berapa sisa? Hah? Berapa sisa Ismail? Berapa sisa Safirullah? 2. Safirullah 2. Tahu di mana datang 2? Masalahnya berapa tadi, Safir? Asal masalah berapa? 6. Diambil oleh suami 3, tinggal berapa? 3. Ambil dari ibu 1, sisa berapa? 6. 3, 4, 6. Baru terlaksana firman Allah yang berbunyi, nah, lidzakari mislu hadzal unsayin. Bagi laki-laki, yaitu bapak, 2 kali lipat jatah ibu perempuan. Coba 1/6-nya itu. 1/6-nya itu dari sulul jami. Dari sulus jami. Maka ini angka-angkanya 6. 1/3 dari 6 berapa? 2. Sisa berapa?
Satu. Ibu dapat berapa? Bapak dapat berapa? Bertentangan dengan ini. Nah, karena bertentangan dengan ini, maka dibilanglah ini sulus baki. Sulus baki artinya sulus sisa. Sepertiga dari sisa. Sisa siapa? Sisa suami. Masalahnya 6. Kenapa masalahnya 6? Karena mereka setengah sama sepertiga. Jadi angka yang bisa dibagi 2 dan 3. Maka dibuat sini 3. Sisanya dibuat. Baru cocok. Laki-laki 2 kali perempuan. Sudah. Dapat pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, selesaikan ini. Zaujatun, umun, abun. Zaujatun, umun, abun. Jadi kita kalau zaujatun berapa asal masalah? Berapa tadi? 4. Silakan. Enaknya ngajar para ini santai. Guru matematika gitulah. Enak ngajar guru matematika. Ada guru bahasa ngomong terus. Tapi guru matematika bisa merokok sambil kerjakan PR di papan. Nah, bapak mau merokok dulu. Harus bisa untuk selesaikan masalah ini. Karena saya sudah tanya tadi, ada masalah di sini? Pertanyaan dia bilang tidak. Masalah ini masalah atas sama, nggak ada beda. Silakan Abu. Kalau kurang kertas ada belakang satu ini. Tas. Sini. Dua kertas semua. Itu negatif. Tidak apa. Dengan 5. Simpan dulu. Aduh sih. Panjang lah, iyalah.
Sepertiga dari 3. Nah. Selesai yang kita? Selesai. Coba lihat baik-baik. Sulus baki untuk ibu pada kejadian kedua adalah Al-mas'atu min sittah lizawji saw wa in kana ma'a zawjatin. Wa in kana ma'a zawjatin. Kalau ibu bersama istri, bapak, ibu bersama istri dan bapak, masalah min arba'ah, masalah ada 4. Kenapa masalah ada 4? Karena si istri dapatnya berapa? Kenapa seperempat? Karena nggak punya anak. 1/4 kali 4. 1/4 kali 4 berapa? 1. Sisa berapa? 3. Ibu dapat berapa tadi? 1/3. 1/3 dari mana? 1/3 dari mana? Dari sisa. 6. Sisanya berapa? 3. Kan 4 tadi. Dan ambil 1. Sisa 1/3 dari 3? 1. Ibu 1, istri 1. Bapak asoba. Asoba ambil sisa. Sisa berapa? 2. Ibu 2, ibu 1, bapak 2. Lidzakari mithlu hadhil unthain. Qaidahnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ismail, mana hasilnya? Hah? Antum masalahnya di apa? Mencari masalah tadi itu, masalahnya tersumbatnya di mana? Istri belum tahu dapat berapa? Safirullah, itu masalahnya di mana? Keempat mendatangnya. Jatah istri berapa, Safirullah? Jatah istri berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Kenapa 1/4? Suami nggak ada anak. Suami nggak ada anak. Di mana tahu nggak ada anak? Di mana tahu nggak ada anak? Sini nggak ada anak kan? Yang ada istri, ibu, bapak. Berarti menunjukkan dia nggak ada anak. Berarti istri apa? 1/4. Nah, karena istri 1/4 jatah dia, maka permasalahannya 4. Cuma 1 angka saja. Seharusnya permasalahan itu 12. Jalur panjangnya 12. Karena perbandingan masalah saya tadi apa? Masalah pertama apa tadi? Suami berapa pendapatannya? Setengah. Istri berapa? Ibu berapa? Ibu berapa? 1/3. Maka hasilnya 1/6. Kenapa saya bilang tadi? Ambil angka yang bisa dibagi oleh 2 dan 3. Maka dia ada angka 6. Seharusnya di sini 12 panjang lebarnya. Oke, lihat baik-baik. Ini kesimpulan ujung disebutkan di kitab. Dia sebetulnya bukan ini. Dia ada jalur panjang nih.
Kita menyebutkan kesimpulannya saja. Suami berapa tadi? Suami berapa? Setengah. Ibu berapa? Sepertiga. Kenapa saya bilang masalahnya 6? Angka yang bisa dibagi 2 dan 3, 6. Sementara permasalahan sekarang adalah istri. Istri dapat berapa? Seperempat. Ibu dapat berapa? Sepertiga. Angka yang bagi 4 bisa dibagi 3? Bisa? Tidak. Berapa angka yang bisa bagi 4 dan 3? 12. Angka terkecil yang bisa bagi habis dengan 4 habis bagi dengan 3. Berapa? 12. Nih permasalahan yang harusnya Masoba 12 sama dengan 1 kali 12 12. 4. Langsung saja tipenin lagi. Satu kali 12 bagi 4 3. Nah 3. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 9. Ini diganti dengan K 1 ke 9. Hah? 9. 1 ke 9 bagi 3. 3. Yang 16 turun juga. 3. Sisa berapa? 6. Nah. Per 12. Oke, per sekarang sederhanakan. 3 per 12 per 12. 3 per 12 berapa? Hah? 4. 4. Kok besar lagi? Tiga, 6, 12. 12 dibagi lagi, itu disederhanakan, dibagi untuk disederhanakan. Cari bilangan yang bisa mensederhanakan bilangan itu.
bisa membagi semuanya itu. 3, 3, 6, 12. Kita mau cocokkan ke kitab, masalahnya 4 bukan 12. Hah? Cari satu bilangan bisa membagi semuanya. Habis. Habis. 3. 3. 3 bagi 3. 1. 3 bagi 3. 1. 6 bagi 3. 12 bagi 3. Nah, baru lahir 4 permasalahan. Jadi kita melihat ujung. Ini yang di kitab disebutkan. Sehingga kalau disebutkan di kitab seperti itu, antum bingung keempat di mana. Seharusnya asal usulnya ini dulu, supaya sama dengan permasalahan suami tadi. Suami, ibu, bapak. Suami dapat berapa? Setengah. Setengah. Ibu dapat berapa? Setengah. Sepertiga. Asal masalah berapa? 6. 6. Di mana asal 6? Bisa lagi. Bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3. Ini asal masalah berapa tadi? Kata kitab? 4. Di mana asal usulnya? 12. Sini saja. Nggak bisa di sini saja. Harus kombinasi ini. Kombinasi angka yang bisa dibagi oleh 4 dan 3. Asabah nggak perlu, karena dia nggak punya persentase. Nih bilangan yang dibagi 4 bisa bagi 3 itu 12. 12 bagi 4? 3. 6. 12 bagi 3? 4. Ini jalannya, ini hasil di kitab. Silahkan, kalau yang bingung bertanya. Yang nggak bertanya menjawab. Siapa yang mau bertanya? Sudah saya bilang. Bilangan yang bisa dibagi 4 dan 3. Coba antum cari angka terkecil bisa bagi 4 dan 3. Dibagi 4 dia habis, bagi 3 dia habis. 9 bisa. 9 bisa. Coba Safirullah. Bilangan terkecil bisa bagi 4 dan 3. Berapa? Hitung dulu. Nanti sore-sore kalau nggak kerjaan, cari itu lepah kerambi ya, yang nggak jatuh, dibuang daunnya, bersihkan, potong lidinya sepanjang-sepanjang nih. Nah, buat satu ikat untuk alat bantu belajar berhitung. Pernah tuh pakai itu? Ah, itu kami buat dulu kelas 1 SD. Nah, 12 bagi 3, ambil lidi 12. 1. Bagi 3, enggak 1. Hitung satu kelompok. 1, 2, 3. 12 bagi 3, 4. Udah? Kita belum? Contoh. Nih, coba antum cari angka asal masalahnya. Ini untuk membahas asal masalah dulu. Asal masalah.
Bintun, Umun, Abun, Bintun apa berapa? Separ? Bintun satu. Setengah. Ibu dapat berapa? Ibu seperenam. Ibu dapat sepertiga kalau mayat tidak ada furuk. Ini ada furuknya nih, bintun. Seperenam. Bapak dapat berapa? Seperenam juga. Nah, berapa sama salah itu? Tafirullah. Lihat angka di bawah, ada berapa angka? Mana? 6. Cari angka yang bisa dibagi 2, bagi 6 dan 6. Ke berapa? Yang terkecil 6. Maka asal masalah. Nah, ini kalau mau nanya di mana asal usulnya, diambil di situ. Ini saya terbatas dengan ilmu faraid karena kadarnya sedikit. Kalau sekiranya ada angka besar misalnya dalam ilmu matematik bukan dalam faraid, misalnya 1/7, kemudian 1/8, kemudian 1/9. Coba cari Safirullah angka yang bisa dibagi dengan 7, 8, dan 9. Berapa? Satu angka terkecil bisa dibagi 7, bisa bagi 8, bisa bagi 9. Nah, itulah pengalinya itu. Apa Bu? 72. Oke, 72 dibagi 7. Bu. Bu. 72 dibagi 7. Hah? Mana kalkulator? Kalkulatornya nggak jumpa di sini. Tujuh 2 bagi 7. Gak bisa Bu. 72. 70 bagi 7 10. Duanya mana? Berapa? Hah? $504. Itu bilangan terkecil. 504. 504 bagi 7. 72. 504 bagi 8. 63. Berapa tadi? 704. 504 dibagi 9. 56. Ini 504. 504 coba bagi 2 dulu. 504 dibagi 2. 252. 252 dibagi 7 bisa 36. 252 bagi 8 nggak bisa lagi, 31,5. 252 dibagi 9
28. Kena di ini. Iya. Angka 8. Berarti 504. Nah, permasalahan dan hal ini dalam ilmu faraid itu ada 3 metode. Satu namanya tadakhul, yang kedua namanya tawafuq, ketiga namanya tabayun. Tadakhul adalah apabila bilangan terkecil bisa masuk ke dalam bilangan besar. Itu namanya tadakhul. Apabila tidak bisa masuk, maka itu tidak disebut dengan tadakhul. Tetapi bilangan kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan bilangan genap. Kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan bilangan apabila kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama, itu namanya tawafuq. Apabila kedua bilangan bisa dibagi dengan bilangan sama disebut dengan tawafuq. Sedangkan tabayun, bilangan tersebut, kedua bilangan tersebut tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, contoh. Sepertiga sama 9. Sepertiga sama 1/9. Ini namanya tadakhul. Tadakhul, bilangan kecil bisa membagi bilangan besar. Sebut dengan tadakhul. Ayo. Sekarang berapa angka persamaannya? 9. Kemudian tawafuq, ini tadakhul. Kalau apabila dapat tadakhul, maka permasalahannya adalah diambil dari bilangan terbesar. Yang kedua tawafuq. Contohnya seperempat dengan seper 12. Seperempat dengan seperempat dengan sepertiga. Nah, ini nama tawafuq. Seperempat sama sepertiga. Bisa masuk 3 dan 4? 4 dan 3? Tidak. Tapi ada satu bilangan yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Berapa itu? 12.
Ini namanya Tawafuk. 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 Tadakhul, tawafuk, tabayun. Harusnya ini yang tabayun. Ini tabayun nih, yang tawafuk. Istilah ini udah lama gak diulang. Tabayun, dia nggak bisa masuk. Masuk nggak bisa, dibagi dengan bilangan sama nggak bisa. Nah, kalau bisa dibagi dengan bilangan yang sama, itu baru disebut dengan tawafuk. Contohnya 1/8 dengan 1/12. Nah, 1/8 dengan 1/12 bisa dibedakan? Hah? Bisa antum bedakan nih? 3 sama 9. Apabila dilipat angka 3 akan lahir angka 9. Betul? Hafidullah. 3 tambah 3 tambah 3 9. Itu namanya tadakhul, masuk dia. Tambah, masuk dia ke dalam. Maka caranya ambil angka besar di salah satu itu 9. Kalau tabayun dilipat nggak mau, dilipat nggak mau, dan tidak ada bilangan yang bisa membagi ini cara sama. 4 dengan 3, coba antum cari satu angka yang bisa membagi mereka habis. 4 dibagi berapa? Baru bisa habis 2 sama 4. 4 bagi 2 berapa? 2. 4 bagi 4 berapa? 1. Berarti ada 2 angka. 4 sama 2 bagi 3 bagi 2 berapa? Nggak bisa. Ini kalau nggak bisa dibagi, masuk tidak ada bilangan genap yang bisa membaginya, itu disebut dengan tabayun. Caranya bagaimana? Kali 3 kali 4 12. Tapi 1/8 sama 1/12 itu namanya tawafuk. Apakah 8 masuk dalam 12? 8 masuk dalam 12? Tidak. Karena dia nggak bisa dilipat. Dilipat 1 udah 8 masuk dia. Lipat sekali lagi 16. Kalau 3 enggak, 3 dilipat, lipat lagi masuk. Kalau 8 dan 12 nggak bisa dilipat. Tapi dia bisa dibagi dengan angka yang sama. Apa yang bisa baginya? 4. 2 bisa, 4 bisa. Nah, maka dia dikali dengan angka yang terkecil. Angka berapa tadi? 42. Yang terkecil 2. Nah, itu disebut dengan tawafuk. Ini 3 jenis. Kau sadar matematiknya nama pula. Baik. Allah. Kita lanjutkan ke kitab. Itu mau agak santai dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabqau, dan mereka mengekalkan, membiarkan para ulama fikih bihima pada duanya dua masalah. Bihima pada keduanya dua masalah. Masalah yang mana? 6 dan 4. Ibu bersama suami dan ibu bersama istri.
Dua masalah, ibu bersama suami dan bapak, dan ibu bersama istri dan bapak. Lafaz sulus, alkan lafaz sulus. Kenapa ulama fikih menjaga lafaz sulus, membiarkan lafaz sulus, tapi supaya hasilnya tidak melanggar ayat Al-Quran? Lidzakari mislu hadil unsayin, mereka gunakan istilah sulus baki. Namanya sulus baki. Tetap dengan bahasa sulus. Emangnya kenapa? Muhafazatan, karena menjaga di atas adab. Itu demi menjaga adab di dalam bersesuaian dengan firman Allah yang berbunyi, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, dan mewarisi akannya seseorang oleh ayahnya, oleh kedua orang tuanya, maka bagi ibunya sepertiga. Demi menjaga bahasa sepertiga untuk ibu, kalau diambil sepertiga untuk ibu, justru bapak yang dapat setengah ibu. Maka tidak akan berlaku, akan batal firman Allah yang berbunyi, lidzakari mislu hadil unsayin. Kalau begitu kita ganti aja, ibu jangan sepertiga dapatnya. Katakan ibu dapat 1/6 misalnya. Berarti kita sudah membuat aturan di dalam syariat. Ibu di dalam Al-Quran tidak ada dapat 1/4. 1/6 ada. 1/6 ada. 1/6 itu kapan? 1/6 itu kapan? Hah? Wa in kana lahu, apa sambungan ayat ini? Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara, ibu dapat 1/6. Ini ada saudara nggak nih? Istri, ibu, bapak ada saudara? Nggak ada. Kata Quran berapa? 1/3. Hakikatnya berapa? 1/6. Nah, kalau kita ganti dengan bahasa 1/6, kita ganti 1/6, berarti kita sudah tidak sejalan dengan Quran. Quran bilang 1/3, kamu kok bilang 1/6? Kalau kita buat 1/3 benaran, bertentangan ayat yang lain. Bapak dapat 1, ibu dapat 2. Tidaklah berlaku lidzakari mislu hadil unsayin. Bagaimana caranya supaya ayat lidzakari mislu hadil unsayin tidak terlanggar, kemudian tidak merubah redaksi Quran? Ibu tetap 1/3. Dikeluarkanlah istilah namanya thuluth baki. Nah, itu wastabaqau, mereka bertahan bihima pada kedua masalah tersebut menggunakan lafaz thuluth. Kenapa? Karena menjaga adab supaya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Wa warithahu abahu fali ummihi thuluth, mewarisi akannya mayat oleh dua orang tuanya, untuk ibunya dapat 1/3. Wa illa, jika bukan karena menjaga adab, fama ta'khudhuhul ummu, maka sesuatu yang mengambil akannya oleh ibu, fil ula, di dalam kasus pertama itu 1/6. Dalam kasus pertama ibu sebetulnya dapat 1/6. Kasus pertama siapa? Suami, ibu, ayah. Suami dapat setengah, ibu dapat 1/3, ayah asobah. Asal masalah berapa? 1/6. 1/6 oleh suami dapat 3. Oleh ibu 1/3 dari sisa dapat berapa? 1. 1 dari 6 seberapa sebetulnya itu? Hah? 1 dari 6 seberapa? 1/6. Tapi masalahnya bilang apa?
sulus baki. Kok dipertahankan bahasa sulus baki? Menjaga adab dan Al-Quranul Karim. Hakikatnya dia dapat hanya 1/6. Kenapa 1/6? Untuk menjaga firman Allah yang berbunyi lidzakari mislu hadil unsayin. Pada yang kedua, ibu dapat sebetulnya 1/4. Ada di Quran ibu dapat 1/4? Tidak ada. Ibu jatahnya Quran cuma 2, 1/3 sama 1/6. Kalau kita buat 1/4 berarti kita mengada-ngada. Kalau kita tidak buat 1/4 bertentangan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya mengada-ngada tidak bertentangan dengan Quran tidak? Lahirlah istilah sulus baki. Oke, lihat baik-baik. Ibu dalam masalah istri dapat 1/4. Ibu dapat 1/3. Asal masalah 12. Nah, 1/4 dari 12 3. Kemudian ibu dapat 1/3 dari 9. 1/3 dari 9 berapa? 3. Nah, kalau 3 dari 12 sebetulnya seberapa? 3 dari 12 seberapa? 3 dari 12 berapa? 1/4. Sebetulnya ibu dapat 1/4 karena hartanya tadi dibagi 12. Ibu dapat 3, 1/4 sebetulnya. Tapi supaya tidak lahir istilah 1/4, bilang saja sulus baki, 1/3 jatah ibu, tapi setelah sisa dari diambil oleh istri. Istri ngambil 1/3, 3, sisalah 9, 1/3 dari 9 hasilnya 3. Kemudian bapak asobah, 3 diambil istri, 3 diambil ibu, sisanya 6. Bapak dapat 6. Lidzakari mislu hadil unsayin. Titik. Nah, ke depan itu masalah hijab. Nah, masalah hijab, hajib sama mahjub itu juga perlu konsentrasi yang maksimal. Catat semua ahli waris yang ditinggalkan. Catat semuanya. Dari semua ahli waris itu antum coret dulu. Ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Kenapa dia nggak dapat? Mahjub, terhalang jatahnya oleh ahli waris yang lain. Contoh, saudara nggak dapat kalau ada anak. Kalau anak dia anak laki-laki, hijabnya itu, mahjubnya itu ada mahjub total, ada mahjub atau hijab nukson. Nah, hanya pengurangan saja. Contoh, suami dapat berapa? Setengah kalau nggak ada anak. Ada anak, suami dapat berapa? 1/4. Itu namanya hijab nukson, berkurang jatahnya. Itu namanya hijab sama mahjub. Itu perlu ada dalam peta pembagi ahli waris. Insyaallah.